Halo BDGers. Bagi masyarakat Indonesia, Proton bukanlah sesuatu yang asing. Mobil buatan negeri jiran Malaysia ini pada suatu waktu pernah menjadi taksi dan mengaspal di jalanan Indonesia. Tak mau ketinggalan dengan negara tetangga, Indonesia akhirnya membangun dan memproduksi mobil buatannya sendiri, yaitu SMK. Lantas seperti apa perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia ini? Yuk deh kita bongkar. Jauh sebelum SMK hadir, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa mobil karya anak bangsa seperti Maleo, Timor, Bimantara, dan beberapa nama lainnya. Namun semuanya berhenti di jalan. Lalu pada tahun 2007 muncullah mobil SMK. Mobil ini merupakan karya siswa-siswa jurusan otomotif dari berbagai SMK di Jawa Tengah. Makanya, sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak SMK, maka dipilihlah nama SMK menjadi brand. Pada tahun 2010, terbentuklah PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK yang memegang paten merek SMK. Nama SMK kemudian meroket ketika Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas saat menjabat wali kota Solo pada tahun 2012. SMK akhirnya memiliki pabrik perakitan mobil sendiri di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pabrik ini kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 dan berencana memulai produksi massal kendaraan. Sementara itu, Proton sudah lebih dulu hadir di negeri jiran. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kala itu mendorong agar Malaysia memiliki perusahaan perakitan otomotif dan industri manufaktur sendiri. Karenanya pada tahun 1983 didirikanlah Proton. Sejak awal Proton yang merupakan singkatan dari perusahaan otomotif nasional dirancang untuk menjadi mobil nasional. Pada tahun 1985, Proton sudah memproduksi mobilnya yang pertama. Setahun berselang, Proton telah berhasil meluncurkan 10.000 buah mobil. Nah, pada tahun 1987, Proton telah memproduksi 50.000 unit mobil dan mengekspornya ke berbagai negara seperti Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka, dan Inggris. Hingga kini, Proton tetap eksis sebagai sebuah produsen kendaraan roda 4, meski penjualannya terbilang anjlok di pasaran. Kehadiran SMK tentu membuat bangga masyarakat Indonesia, karena Indonesia akhirnya bisa memproduksi mobil buatan sendiri. Bahkan SMK sempat digadang-gadang menjadi mobil nasional. Namun status SMK hingga saat ini bukanlah mobil nasional. Memang SMK adalah karya anak bangsa dan diproduksi di Indonesia. Namun perusahaannya dimiliki swasta atau bukan milik negara. Status SMK juga dipertegas oleh Presiden Jokowi dan Edi Wijaya. Keduanya menegaskan bahwa SMK bukanlah mobil nasional, melainkan hanya mobil yang diproduksi di Indonesia. Berbeda dengan SMK, Proton adalah mobil nasional Malaysia. Sejak awal didirikan, Proton memang diproyeksikan sebagai sebuah proyek mobil nasional. Namun pada tahun 2012, Proton diambil alih 100% oleh perusahaan swasta Malaysia, DRB Highcom Berhad. Lalu pada tahun 2017, hampir 50% saham Proton dibeli oleh perusahaan asal China, Zhejiang Geely Holdings. Meski demikian, pihak DRB menegaskan bahwa Proton masih berstatus sebagai mobil nasional Malaysia. SMK pertama kali memproduksi mobil berjenis SUV yang diberi nama Raja Wali. Mobil ini masih menggunakan mesin Kia 4 silinder berkapasitas 1.500 cc. Mobil yang mampu menampung 7 penumpang ini menghasilkan tenaga 150 horsepower pada 5.500 rpm dengan torsi 145 Nm pada 4.100 rpm. Sedangkan Proton pertama kali membuat mobil berjenis sedan yang beri nama Saga. Desainnya menyerupai Mitsubishi Lancer Fiori 1983, sedangkan mesinnya menggunakan mesin Mitsubishi Orion 4 G13. Proton Saga generasi pertama memiliki 3 varian mesin, yaitu 1300 cc, 1500 cc, dan 2000 cc.
SMK Raja Wali pernah dipakai Jokowi sebagai kendaraan dinas pada saat masih menjabat wali kota Solo di tahun 2012. Namun penggunaannya tak berlangsung lama. Pasca Jokowi hijrah ke Jakarta sebagai gubernur, SMK Raja Wali tidak menggunakan lagi sebagai mobil dinas. Saat Jokowi menjadi presiden, mobil SMK sempat diwacanakan untuk menjadi mobil dinas pemerintah pusat. Namun urung terlaksana. Pemerintah lebih memilih menggunakan mobil pabrikan luar negeri sebagai mobil dinas. Nah, di tahun 2020, SMK akhirnya digunakan lagi sebagai mobil dinas. Meski sebatas di lingkup Pemkot Semarang. Pemkot Semarang menggunakan SMK Bima 103 yang berjenis pick-up sebagai kendaraan pengangkut sarana dan prasarana oleh BRT Trans Semarang. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Malaysia lebih memilih menggunakan mobil buatannya sendiri sebagai kendaraan dinas pemerintah. Proton memproduksi Proton Perdana khusus untuk digunakan sebagai mobil dinas oleh Perdana Menteri, para menteri dan pejabat senior di Malaysia. Setelah peresmian pabrik SMK tahun 2019 silam, SMK rencananya bakal melakukan produksi massal kendaraan. SMK menargetkan produksi 3.500 unit SMK Bima per tahun. Pabrik SMK sendiri memiliki kapasitas produksi 12.000 unit mobil per tahun. Seperti Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara yang memesan SMK Bima 13 untuk dijadikan kendaraan operasional. Meski sudah memiliki dealer sendiri di Boyolali, namun SMK nampaknya belum mampu membuat masyarakat umum untuk berminat membelinya. Malahan beberapa pengamat melihat bahwa produk SMK susah laku di pasaran. Itu karena SMK harus bersaing dengan pabrikan mobil lainnya yang sudah lebih dulu eksis dan terus melakukan perubahan. Sepertinya SMK masih butuh waktu yang panjang untuk menjadi pemain utama di dalam negeri. Dan jika dibandingkan dengan SMK, Proton tentunya lebih unggul dari segi produksi dan penjualan. Mengingat Proton sendiri sudah lama eksis sebelum kehadiran SMK. Di awal-awal Proton berdiri saja, perusahaan ini telah memproduksi puluhan ribu unit kendaraan dan memasarkannya ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun penjualan Proton anjlok dari waktu ke waktu. Selama 2009-2013, Proton hanya bisa memproduksi kurang lebih 500 ribu unit kendaraan dengan pangsa pasar berkisar di angka 21 hingga 27% saja. Meski demikian, Proton kembali berencana bakal masuk ke pasar otomotif Indonesia setelah melakukan pembenahan strategi penjualan. Nah, Bedigers, itulah perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia. Kira-kira bisa nggak ya SMK bersaing dengan Proton? Bagaimana pendapat kalian, Bedigers? Bagi jawabanmu di kolom komentar. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.